Minah, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali Anime di TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anime di TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway akan Anime di TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Kita lanjut pembahasan tentang serial Tokyo Revenger. Akhirnya pada chapter 214 misteri sedikit terungkap. Draken yang sebelumnya merupakan mekanik motor ternyata merupakan anggota dari geng Brahman. Pada chapter 213 kemarin sudah diperlihatkan beberapa petinggi dari geng Brahman dan Rokuhara Tandai. Identitas asli dari petinggi geng Brahman adalah mantan pendiri geng Black Dragon. Mereka semua adalah Akashi Takeomi, Arashi Keizo, dan Imaushi Wakasa. Sedangkan beberapa petinggi geng Rokuhara Tandai adalah mantan petinggi dari geng Tenjuku yang dikenal sebagai generasi terburuk. Mereka semua adalah Kakucho, Madara Meishion, Kanji Mochizuki, dan Haitani bersaudara. Selain itu, pada akhir panel chapter 213 diperlihatkan bahwa Draken sedang mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan Tyrannosaurus. Manga Tokyo Revenger chapter 214 ini berjudul The Engine Fire, yang dapat diartikan sebagai mesin yang sedang menyala. Bagaimana cerita pada chapter 214 ini dan apa yang akan terjadi dengan Takemichi? Akhirnya Takemichi mengikuti Draken bergabung dengan geng Brahman. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya, Anime di TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, mohon untuk tidak ditonton. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini, silahkan ditonton videonya sampai habis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar gue semakin semangat untuk ngebahas seri Tokyo Revenger ini. Panel awal diawali dengan banyaknya mobil di jalanan dan orang-orang dalam mobil pun tersebut berteriak, "Oi, kenapa macet seperti ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Ternyata jalan utama di daerah Shibuya sedang macet. Kemacetan tersebut terjadi karena pertemuan antara dua geng besar di daerah tersebut. Kedua geng tersebut adalah geng Brahman yang dipimpin oleh Kawaragi Senju dan geng Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Tyrannosaurus. Seperti yang sudah kalian ketahui, kedua geng ini merupakan geng besar yang ada di wilayah Tokyo. Tentu saja masing-masing dari geng ini memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menyebabkan jalanan penuh dan menyebabkan terjadi kemacetan. Tyranno mengatakan bahwa dia berencana membawa Draken ke dalam geng Rokuhara Tandai untuk menghancurkan geng Brahman. Tyranno mengajak geng Brahman untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Tetapi Kawaragi Senju mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tyrannosaurus. Kawaragi Senju datang ke tempat tersebut adalah untuk membawa Hanagaki Takemichi sebelum geng Kanto Manji datang. Maksud dari Kawaragi Senju ingin membawa Takemichi sebelum geng Kanto Manji datang. Itu karena wilayah pertemuan antara geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai sekarang adalah wilayah geng Kanto Manji, yaitu wilayah Shibuya. Di awal sudah dijelaskan bahwa ketiga geng besar tersebut memiliki wilayahnya masing-masing. Tyranno dan geng Rokuhara Tandai memiliki markas dan wilayah di Minato. Kawaragi Senju dan geng Brahman memiliki markas dan wilayah di Shinjuku. Maiki dan geng Kanto Manji memiliki wilayah di Shibuya. Ternyata tempat pertemuan antara geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai adalah daerah dan markas dari geng Kanto Manji. Oleh karena itu, Kawaragi Senju mengatakan bahwa dia ingin membawa Takemichi sebelum geng Kanto Manji datang. Nah, apabila geng Kanto Manji datang, tentu saja Maiki akan menghajar kedua geng besar tersebut karena mereka berada di wilayah geng Kanto Manji. Akhirnya misteri selanjutnya pun terungkap. Alasan Tyrannosaurus mengajak Draken bergabung dengan geng Rokuhara Tandai adalah untuk mengalahkan dan menghancurkan geng Brahman. Tentu saja kalian sudah mengetahuinya bahwa Draken sudah berkali-kali menolak ajakan dari Tyranno tersebut. Itu karena Draken sudah pensiun dari dunia berandalan. Sebelum Kawaragi dan Tyranno selesai bicara, Draken menyela dan berkata, "Jangan cuma seenaknya memutuskan suatu hal untuk kami dan pergi begitu saja. Kami tidak melakukan apapun yang kalian suruh." Selanjutnya Draken bertanya kepada Takemichi, "Benarkan Takemichi?" Takemichi mengingat kejadian yang dia alami di masa depan, di mana saat itu dia mengetahui bahwa Maiki sudah tidak bisa lagi mengendalikan kepribadiannya. Dan Maiki meminta tolong agar Takemichi menyelamatkan dirinya. Tentu saja tujuan Takemichi sekarang pergi ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan Maiki.
Takemechi pun dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Takemechi selalu ke dunia berandalan bertujuan untuk mengalahkan pimpinan geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro atau yang kalian kenal dengan bernama Maiki. Kawaragi Senju dan Akashi Takeomi terdiam mendengar perkataan dari Takemechi. Tentu saja dari perkataan Takemechi di sini bisa kita garis bawahi. Takemechi mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Yang artinya di sini Takemechi tidak akan bergabung dengan geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai. Yang menjadi pertanyaan di sini, apabila Takemechi tidak bergabung dengan kedua geng tersebut, lalu bagaimana cara Takemechi untuk mengalahkan geng Kanto Manji dan Maiki? Oke, nanti akan gua bahas. Takucho kemudian mengerti dengan perkataan Takemechi bahwa dia kembali ke dunia berandalan untuk mengalahkan pimpinan Kanto Manji Geng. Di sisi lain, anggota Rokuhara Tandai dan Brahman terkejut mendengar jawaban dari Takemechi. Hal tersebut dapat dilihat dari raut wajah mereka, sedangkan Draken hanya tersenyum mendengar perkataan dari Takemechi. Tentu saja perkataan Takemechi tersebut membuat Tyrannosaurus marah. Tyranno bertanya, apakah Takemechi gila? Apakah Takemechi mencoba untuk macam-macam dengan 3 dewa? Selain itu, Tyranno juga mengatakan bahwa Takemechi merupakan seorang bocil. Sebelum Tyranno selesai berkata, Draken langsung memukul Tyranno dan berkata, "Ora!" Ternyata kekuatan pukulan Draken tersebut hampir sama dengan kekuatan pukulan Saitama. Ini bisa dibuktikan dengan terlemparnya Tyranno setelah dipukul oleh Draken. Tentu saja karena pukulan Draken yang kuat membuat tubuh sebesar Tyrannosaurus juga dapat terlempar. Draken mengatakan kepada Tyranno, jika Tyranno ingin macam-macam dengan Takemechi, sebaiknya Tyranno melangkahi mayatnya Draken terlebih dahulu. Hal ini membuat Tyranno tersenyum dan adrenalin Tyranno pun meningkat. Tentu saja hal tersebut terjadi karena Tyranno merupakan orang yang gila akan baku hantam. Di panel selanjutnya, Draken kembali berkata, "Ora! Mari, Bung, kita mulai ronde kedua." Tyranno juga menjawab, Ora Shiminshi. Pada ronde pertama pertarungan mereka diperlihatkan bahwa Draken kalah dalam pertarungan tersebut. Ternyata bukan karena Draken tidak melawan, tetapi karena Draken tidak memiliki kesempatan untuk memukul Tyranno. Sedangkan sekarang pada ronde kedua Draken sudah mulai memanas dan akan mengajar Tyranno. Tapi sebelum pertarungan di antara mereka terjadi, tiba-tiba polisi pun datang. Tentu saja polisi datang ke daerah tersebut karena melihat padatnya kendaraan di wilayah tersebut. Kemacetan di wilayah tersebut membuat dan memancing polisi untuk datang. Tyranno mengatakan kepada Draken untuk menyelesaikan duelnya lain waktu. Dan Draken kembali berkata kepada Tyranno bahwa Draken sudah meninggalkan dirinya yang dulu di geng Tokyo Manji. Tyranno tidak akan pernah bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Dari sini bisa kita garis bawahi bahwa Draken meninggalkan dirinya yang dulu di geng Tokyo Manji. Bisa diartikan di sini bahwa Tyranno dan Draken saling mengenal ketika Draken masih menjadi wakil kapten pada geng Tokyo Manji. Bisa saja pada saat Draken menjadi wakil kapten di geng Tokyo Manji, mereka berdua sering bertarung dan Tyranno merupakan sahabat baik Draken, sehingga mereka seperti terlihat sebagai orang yang akrab. Kemudian Tyrannosaurus menyuruh semua anggota Rokuhara Tandai untuk pergi dari daerah tersebut. Ya jelas, Tyranno menyuruh anggotanya pergi karena sebentar lagi polisi akan datang. Untuk menghindari polisi, makanya Tyranno dan anggota geng Rokuhara Tandai segera pergi. Selain itu, Takemechi sempat berpikir bahwa Draken tidak pernah berubah. Draken akan selalu bersama dengan Toman. Tentu saja panel selanjutnya yang membuat gua terkejut. Misteri selanjutnya kembali terjawab. Rokok yang dihisap Akashi sampai sekarang masih hidup dan sama sekali tidak habis. Tapi ada yang aneh dari rokok ini. Ternyata rokok Akashi tidak keluar asap. Apakah rokok Akashi tersebut sudah mati atau memang masih hidup? Silahkan jawab pada kolom komentar ya. Akashi mendekati dan memanggil Draken. Ora Draken, capek teriak-teriak. Aku minta maaf karena aku hanya terdiam. Akashi mengatakan hal tersebut karena ketika Draken diserang oleh Tyranno, dia hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Hal tersebut terjadi karena Akashi tidak ingin ikut campur masalah internal antara Draken dan Tyrannosaurus. Takemechi pun terkejut melihat bahwa Draken dan Akashi Takeomi sudah saling mengenal.
Tetapi Takemechi tidak cemburu dengan kejadian tersebut karena Draken hanya berteman dengan Akashi Takeomi. Akashi Takeomi juga menyuruh semua anggota geng Brahman untuk meninggalkan daerah tersebut. Di saat itu gue masih bingung. Tadi Akashi Takeomi sedang merokok. Sekarang rokoknya tidak ada. Kenapa rokok Akashi bisa ada bisa tidak? Apakah itu rokok setan? Dan Kawaragi Senju ternyata seperti anak bocil yang dipayungi oleh orang tua. Kemudian Kawaragi Senju berkata, jadi dia Hanagaki Takemechi. Takemechi terdiam dan tetap melihat ke arah anggota Brahman dan Rokuhara Tandai yang pergi meninggalkan daerah tersebut. Draken pun berteriak dan menyuruh Takemechi dan lagi Inupi untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Draken mengendari motor dan langsung saja pergi. Takemechi meminta maaf kepada Draken karena Takemechi terlalu banyak mengatakan sesuatu di depan geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman. Draken pun mengatakan bahwa Takemechi itu stupid. Ternyata Draken senang melihat Takemechi karena Takemechi masih seperti dulu. Takemechi pun senang melihat Draken karena Draken juga tidak berubah dan masih seperti dulu. Misteri selanjutnya yaitu Draken meminta maaf kepada Takemechi. Draken mengatakan sesuatu yang penting bagi gua dan kalian semua. Ternyata Draken saat ini adalah anggota dari geng Brahman. Takemechi pun terkejut mendengar hal tersebut. Nah, terus sekarang yang menjadi pertanyaan, akankah Takemechi juga akan ikut bergabung dengan geng Rokuhara Tandai? Mari kita bahas kesimpulan dan kemungkinan yang akan terjadi ya. Kesimpulan pertama, akhirnya kita mengetahui bahwa daerah atau wilayah tempat keberadaan mereka sekarang merupakan daerah kekuasaan Kanto Manji Gang. Sesuai dengan prediksi kemarin ya, Maiki dan Kanto Manji Gang akhirnya tidak datang di lokasi tersebut. Artinya di sini bahwa Maiki belum mengetahui tentang kejadian tersebut. Kemungkinan besar apabila Maiki sudah mengetahui kejadian tersebut dan melihat Takemechi dan Draken bergabung dengan salah satu dari ketiga geng tersebut akan membuat Maiki marah dan menghabisi Takemechi dan Draken. Kemungkinan kedua, di sini sudah dijelaskan oleh Takemechi bahwa Takemechi tidak akan bergabung dengan geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman. Pertanyaan Takemechi tersebut tentu saja membuat kedua geng tersebut merasa kecewa. Tapi pada akhirnya Takemechi sudah mengetahui bahwa Draken merupakan anggota dari geng Brahman. Jadi bagaimana Takemechi dapat membentuk geng baru apabila orang yang berada di dekatnya semua memiliki kesibukannya masing-masing? Dari teori gue nih, kemungkinan terbesar adalah Takemechi memang tidak bergabung dengan kedua geng tersebut. Tetapi geng Brahman akan mengakui Takemechi dan bersama dengan Takemechi bertarung untuk mengalahkan geng Rokuhara Tandai dan geng Kanto Manji. Karena dengan keputusan tersebut Takemechi akan lebih mudah untuk bertarung dan mengalahkan Maiki. Kesimpulan ketiga di sini adalah bahwa Draken dan Sot sudah mengenal sejak lama. Hal tersebut dapat dibuktikan dari perkataan Draken ketika diajak bergabung oleh Tyrannosort dengan geng Rokuhara Tandai. Draken mengatakan bahwa tidak, sudah berkali-kali mengatakan kalau dia tidak akan bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Alasan Draken tidak bergabung dengan geng Rokuhara Tandai akhirnya terungkap. Ini semua karena Draken merupakan anggota dari geng Brahman. Kesimpulan keempat di sini adalah alasan geng Brahman menginginkan Takemechi masih belum diperlihatkan. Kawaragi Senju dan Akashi Takeomi hanya terdiam ketika Takemechi mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan geng Brahman dan Rokuhara Tandai. Kemungkinan besar geng Brahman akan menyuruh Draken agar Takemechi mengikutinya bergabung dengan geng Brahman. Tetapi kalian sudah tahu bahwa Takemechi merupakan orang yang keras kepala. Tentu saja Takemechi tidak mau diperintah oleh geng Brahman atau yang lainnya. Dan kesimpulan yang terakhir di sini adalah Draken tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Takemechi. Ketika Takemechi akan dihajar oleh Tyrannosort, Draken menyuruh Tyrannosort untuk melangkahi dulu mayatnya sebelum Tyrannosort ingin menyentuh Takemechi. Hal ini mengingatkan gua pada Arc Valhalla. Ketika Kazutora ingin memukul Maiki, Draken melindungi Maiki dan mengatakan pada Kazutora bahwa Kazutora terlalu cepat untuk dapat memukul Maiki. Dengan alasan tersebut bisa disimpulkan bahwa nanti Draken akan melindungi Takemechi seperti dia melindungi Maiki. Bisa jadi ketika Takemechi meminta Draken agar membuat geng Brahman tunduk di dalam kendali Takemechi. Jadi seperti itu ya Mina. Pembahasan dan pendapat Anime di TV mengenai spoiler Tokyo Revenger chapter 214. Bila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, seperti biasa silahkan isi pada kolom komentar jadi kita bisa berdiskusi sama-sama ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini di media sosial kalian.
agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata gue ucapkan terima kasih. Bye-bye. Oke minasan, kita lanjut pembahasan tata cara giveaway-nya ya. Tata cara giveaway adalah seperti berikut. Kalian tinggal pilih mau menggunakan cara nomor berapa. Cara pertama yaitu kalian harus memberikan komentar positif dan tercepat setelah Anime TV upload video terbaru di channel ini. Komentar tercepat dari komentar pertama sampai 10, kami akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan komentar kalian masing-masing ya. Hadiah ini tidak diberikan kepada orang yang sama dalam periode giveaway di bulan ini. Apabila kalian sudah mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikutinya di periode giveaway selanjutnya ya. Cara kedua yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Kemudian kalian share video di channel Anime TV pada media sosial kalian. Baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Sombong kali Twitter, TikTok, web, dan yang lainnya. Tidak harus semua media sosial kalian sih. Kalian bisa pilih salah satu media sosial yang paling kalian suka. Semakin banyak media sosial yang kalian share, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah giveaway. Dan cara ketiga yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya, oke? Kemudian kalian follow Instagram dan bergabung pada grup Facebook Anime TV. Cukup mudah kan? Cuma ngikutin 3 cara untuk mendapatkan giveaway t-shirt dari kami. Tinggal kalian pilih salah satu cara tersebut. Cara yang ke-1, kedua, ketiga merupakan cara yang sangat mudah. Hasil undian tersebut akan diputuskan oleh tim Anime TV. Apabila kalian sudah melakukannya, tinggal kirim screenshotnya pada WA Anime TV. Setelah itu, kalian tinggal tunggu aja duduk manis di rumah. Tiba-tiba ada kang paket yang akan mengantarkan t-shirt itu ke rumah kamu loh. Nah, terus bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah giveaway pada periode ini, kalian bisa mengikutinya di periode selanjutnya ya. Ditunggu aja hadiah menarik selanjutnya. Channel Anime TV akan terus mengadakan giveaway. Akhir kata gue ucapin arigato gozaimasu. Bye-bye.